Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana instalasi aerator yang saya gunakan pada kolam budidaya ikan nila, khususnya pada kolam pembesaran utama. Sebelum kita melihat mesin aerator dan instalasi pemipaannya, mari kita memberi makan ikan-ikan nila yang ada di kolam-kolam di sini, sambil mengecek kondisi kesehatan ikan dan juga mengecek aerasi pada setiap kolamnya. Karena besar kecilnya aerasi pada kolam sangat mempengaruhi kesehatan ikan nila. Besar kecilnya aerasi juga harus disesuaikan dengan jumlah ikan pada suatu kolam dan besar kecilnya ikan pada suatu kolam. Kegiatan mengecek aerasi pada setiap kolam haruslah rutin dikerjakan. Apalagi di kolam-kolam saya ini sering didatangi anak-anak kecil untuk bermain dan melihat-lihat ikan nila. Terkadang ada anak-anak yang iseng atau tidak tahu fungsi stop run yang warnanya merah di kolam-kolam ini, dan mereka memutar-mutar stop run-nya sehingga mengakibatkan aerasi pada kolam bermasalah. Terkadang stop run pengaturan besar kecilnya aerasi ini dibuka penuh atau ditutup penuh. Maka dari itu setiap saya memberi makan ikan selalu sambil mengecek aerasi pada setiap kolam. Dalam budidaya ikan nila pada kolam beton atau kolam terpal, ketersediaan aerator sangatlah penting untuk program pembesaran pada tebar. Mesin aerator menghasilkan semburan angin yang disalurkan ke dalam kolam melewati instalasi pipa, dan anginnya dikeluarkan dengan media batu aerasi atau uniring atau diffuser untuk memecah angin sehingga menjadi gelembung-gelembung udara pada air kolam. Penggunaan batu aerasi atau uniring atau diffuser fungsinya adalah sama. Namun untuk ukuran kolam sebesar ini saya memilih menggunakan uniring dan diffuser. Batu aerasi lebih cocok digunakan pada kolam kecil atau akuarium karena biasanya batu aerasi ukurannya lebih kecil dan daya semburan anginnya lebih sedikit. Berbeda dengan uniring atau diffuser yang daya semburan anginnya bisa lebih fleksibel, mau menggunakan aerator yang berkekuatan besar atau aerator berkekuatan kecil bisa menyesuaikan. Dan di kolam pembesaran saya menggunakan diffuser fine bubble yang bisa menghasilkan gelembung-gelembung kecil lebih banyak, dan di kolam penampungan saya menggunakan uniring. Gelembung yang dihasilkan uniring memang ukurannya sedikit lebih besar, tetapi juga bisa menyesuaikan besar kecilnya tekanan angin, dan harganya pun jauh lebih murah dibanding diffuser fine bubble. Ukuran uniring juga ada yang besar dan juga ada yang kecil, dan ukuran panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena uniring itu dijual per meter harganya, mau dibuat lingkaran kecil maupun lingkaran besar juga bisa. Oke teman-teman, mari kita lihat respon ikan nila ketika diberi makan. Sangat terlihat lahap sekali kan, dan ikan-ikan terlihat sehat semua. Ini karena kondisi airnya bersih dan kadar oksigennya mencukupi kebutuhan ikan nila. Saya menggunakan 4 titik aerasi yang menggunakan diffuser fine bubble untuk kolam pembesaran ini. Untuk penggunaan aerasi pada kolam sistem ras dan sistem bioflok itu tidak sama ya teman-teman. Untuk kolam bioflok mungkin penggunaan aerasi lebih banyak karena oksigen dibutuhkan oleh ikan dan dibutuhkan oleh flok-floknya. Dan apabila mati listrik harus segera diantisipasi dengan sumber listrik yang lain seperti genset. Dan jika telat penanganannya maka airnya akan cepat menjadi racun untuk ikan yang ada di kolam tersebut. Dan untuk kolam sistem ras seperti di kolam ini, penggunaan aerasinya lebih sedikit karena oksigen hanya dibutuhkan oleh ikan nila. Air di kolam sistem ras ini dibuat selalu bersih dengan menggunakan filterisasi. Mungkin ada sedikit oksigen yang diserap oleh lumut-lumut yang menempel di dinding-dinding dan lantai kolam. Karena kolam ini outdoor atau langsung terpapar oleh sinar matahari,
dan airnya jernih sehingga memungkinkan sinar matahari menembus air sampai ke lantai dasar dan dinding-dinding kolam. Maka tumbuhan lumut pun tidak bisa dihindari, tapi tidak mengapa karena lumut yang menempel di dinding itu bisa menjadi cadangan makanan oleh ikan nila. Di kolam pembesaran ini setiap minggu sekali ikannya tidak saya kasih pelet atau ikan dipuasakan sehari dalam 1 minggu. Dan ketika ikan tidak dikasih pelet, terlihat mereka makan lumut-lumut yang menempel di dinding kolam. Fungsi dari aerasi kolam adalah untuk menginjeksi oksigen pada air kolam. Dan sekarang mari kita melihat bagaimana instalasi aerator pada kolam ini. Mesin aeratornya adalah Resun LV100 dengan daya 100 watt. Mesin ini menyala 24 jam setiap hari dan hanya dimatikan sebentar ketika sedang dibersihkan saringan udaranya dan ketika mati listrik saja. Dari mesin aerator dihubungkan ke tabung udara, kemudian baru disalurkan ke kolam. Fungsi dari tabung udara ini ada yang bilang untuk memperbesar semburan angin, dan ada yang bilang untuk mengontrol angin balik supaya mesin aeratornya awet. Dan saya membuat tabung udara ini supaya aeratornya awet dan semburan anginnya lebih mantap. Walau sebenarnya menggunakan tabung angin ataupun tidak, semburan anginnya terlihat sama saja. Mungkin kalau diukur menggunakan alat baru ketahuan perbedaannya. Dari tabung angin dihubungkan ke pipa ukuran setengah in menggunakan selang benang yang diikat dengan klem biar kuat dan anginnya tidak bocor. Ini adalah klem yang biasa digunakan pada selang kompor gas. Bisa dibeli di toko bangunan karena saya juga beli di toko bangunan. Kemudian pipa setengah in yang digunakan ini harus menggunakan pipa yang kualitasnya bagus agar tidak pecah dan kuat terhadap tekanan angin. Dan pada keni-keni penghubung antar pipa ini lebih baik dilem agar kuat, karena saya sudah mencoba tidak dilem dan hanya menggunakan seal tip tetap saja jebol. Kalau sampai jebol tidak ketahuan, misalnya pas di malam hari, maka akan sangat membahayakan nyawa ikan-ikan kita. Sudah banyak kasus tidak mati listrik, mesin aerator pun menyala namun ikan pada mati. Ternyata pipa penghubung pada aerasinya jebol. Maka dari itu untuk instalasi aerator lebih baik penghubung antar pipa dilem yang kuat. Di kolam sistem ras ini jika filterisasinya bagus maka airnya akan terjaga kejernihannya. Dan jika airnya jernih, semisal mati listrik selama 3 jam saja, ikan masih bisa bertahan. Dengan satu mesin aerator Resun LV100, saya membuat instalasi aerasi sebanyak 9 titik, yaitu 4 titik di kolam pembesaran, kemudian 1 titik di kolam penjualan, dan 4 titik lagi di kolam penampungan. Kolam penampungan ada 4 dan 1 titik aerasi di setiap kolamnya. Apakah dengan Resun LV100 mampu menyemburkan angin di 9 titik aerasi? Sesuai yang pernah saya coba yaitu mampu, namun tidak maksimal. Maka dari itu saya menambahkan stopkan pada setiap titik aerasi yang menggunakan Uniring maupun yang menggunakan diffuser untuk mengatur besar kecilnya aerasi sesuai kebutuhan di setiap kolamnya. Misalnya ketika ikan-ikan di kolam pembesaran ini sudah dipanen dan ikannya dipindah pada kolam penampungan, maka keempat titik aerasi di kolam pembesaran saya tutup semua. Dan aerasi di kolam penampungan yang penuh ikan saya buka full semua. Kemudian sebaliknya ketika ikan-ikan di kolam penampungan sudah mulai habis terjual dan jika di kolam pembesaran sudah diisi bibit yang baru, maka aerasi di kolam penampungan ditutup full dan aerasi di kolam pembesaran dibuka full kembali. Terkadang jika saya menggunakan kolam penampungan untuk merawat anakan ikan seperti ini, aerasinya saya buka sedikit karena anakan ikan belum membutuhkan oksigen yang banyak. Bahkan tanpa aerasi pun anakan ikan bisa hidup. Di kolam-kolam kecil samping kolam utama pun juga saya gunakan untuk menampung anakan ikan tanpa aerasi, karena sudah ada waterfallnya dan sirkulasi airnya jalan terus-menerus. Untuk instalasi pipa aerasi yang ada di dalam kolam bisa ditanam dalam cor ataupun tidak. Jika tidak ditanam, bisa dengan cara menindih pipanya dengan batu atau batako. Pada kolam pembesaran ini, instalasi pipa aerasinya tidak dicor dan hanya ditindih dengan batako saja, karena dulunya hanya kolam biasa yang tidak terencana menggunakan aerasi.
Namun untuk di kolam penampungan yang baru, instalasi pipa aerasinya ditanam dalam cor lantai karena sudah direncanakan menggunakan aerasi agar lebih tertata rapi. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kasih like. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi. Saya Beni Erwan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam perikanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.